Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Dwi Adistin, NIM A1A020013, kelas A jurusan ISP. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai sistem nilai. Di sini, Pancasila sebagai sistem nilai, nilai adalah kualitas atau keberhargaan yang melekat pada sesuatu benda-benda, perbuatan, perasaan, maupun pikiran manusia. Nilai ada karena manusia yang melakukan penilaian terhadap objek yang dinilai. Sesuatu bernilai berarti sesuatu itu memenuhi atau mendekati harapan ideal manusia. Penting bagi hidup manusia. Nilai itu berupa pengharapan, masih abstrak, maka perlu dijabarkan dalam norma-norma atau standar tertentu untuk mengukurnya atau mencapainya. Fakta yang senyatanya, dalam kurung Dasein, nilai yang seharusnya das sollen, nilai menjadi acuan dalam melihat, mewujudkan, dan menilai fakta manusia. Hidup digerakkan oleh nilai-nilai yang diyakini dan dijadikan acuan hidupnya. Baiklah, selanjutnya macam-macam nilai yang dibagi oleh Walter G. Ebert. Dia membagi 8 macam nilai. Yang pertama, nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. Lalu di sini Nota Nagoro membagi nilai menjadi nilai material, sesuatu yang berguna, berharga untuk jasmani manusia, misal makan, minum, rumah. Sedangkan nilai vital, sesuatu yang berharga untuk aktivitas, misalnya semangat hidup, semangat bekerja. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran diperoleh karena manusia menggunakan akalnya. Yang kedua, nilai keindahan atau estetis. Yang ketiga, diperoleh karena manusia menggunakan rasa estetis dalam dirinya. Ini yang masih ketiga. Yang keempat, nilai kebaikan, karena manusia mempunyai rasa kehendak mempunyai kerasa atau kehendak sadar untuk membuat kebaikan. Yang terakhir, nilai keagamaan bersumber dari wahyu ilahi. Lanjut, Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai kebaikan yang sistematis atau integral. Pancasila juga memuat nilai-nilai kebenaran karena ada pemikiran logis yang menjadi landasannya dan memenuhi syarat ilmiah dalam proses perumusannya. Pancasila sebagai sistem nilai moral kebaikan artinya Pancasila menjadi acuan dalam berperilaku dan bersikap bangsa Indonesia baik dalam skala makro secara nasional dan mikro secara pribadi. Sebagai arah atau pedoman berperilaku, maka Pancasila dijabarkan ke dalam norma-norma agar lebih mudah untuk melaksanakannya. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam norma-norma kehidupan meliputi norma kesusilaan dan norma hukum. Norma agama tidak dijabarkan dari Pancasila, tetapi menjadi sumber nilai yang berdiri sendiri dan juga diikuti oleh Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dibentuk dalam rangka kehidupan untuk bernegara. Kita ke nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan, dan yang terakhir nilai dasar. Ini sifatnya universal. Terus Pancasila berciri majemuk tunggal, artinya terdiri dari 5 nilai tetapi merupakan satu kesatuan. Susunan Pancasila bersifat hierarkis piramidal, artinya sila yang mendahului menjadi dasar dan meliputi sila sesudahnya. Diliputi atau dijiwai sila di atasnya. Sila pertama mendasari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan 5. Sila kedua didasari sila 1 dan mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Sila kelima didasari dan dijiwai sila 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5. Oke, sekarang kita sudah masuk ke slide terakhir, penjabaran nilai-nilai. Penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam norma hukum tampak dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Contoh sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan ke dalam pasal 28, 28A, 28J UUD 1945 tentang
HAM dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam norma kesusilaan atau moral, contoh sila kerakyatan, dijabarkan ke dalam norma moral sosial, menghargai perbedaan pendapat, melaksanakan keputusan bersama. Sekian dari saya sedikit penjelasan tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.